Kali ini saya akan berbagi tips cara cepat menguasai 16 tenses dalam bahasa Inggris. Ya, yang pertama kita mulai dari yang bentuk present. Yang bentuk present ya. Ada 8, tapi pertama kita harus ketahui dulu 3 jenis tenses yang utama. Yang pertama yaitu simple present tense, kemudian simple present future tense, kemudian simple present perfect tense. Nah, setelah menguasai 3 ini ya, yang keempat ini nanti tinggal kita gabungkan. Future dan perfect ini kita gabungkan, jadi namanya akan menjadi simple present future perfect tense. Nah, kemudian setelah kita mengenal 4 ini ya, empat-empatnya ini nanti kita tambahi dengan continuous, dimana kita menambahkannya sebelum tense ya, di sini sebelum tense. Jadi misalkan ini simple present tense, nanti namanya akan menjadi simple present continuous tense. Kemudian simple present future tense, kita tambahkan continuous di sini, jadi simple present future continuous tense. Kemudian yang simple present perfect tense, ini kita tambahkan continuous juga di sini, jadinya simple present perfect continuous tense. Dan yang terakhir simple present future perfect tense, kita tambahkan continuous sebelum tense di sini, jadinya simple present future perfect continuous tense. Nah, sudah ada 8 ya, 8 bentuk present. Kita lanjutkan yang bentuk past. Nah, kalau bentuk present tadi namanya simple present tense. Nah, bentuk pastnya tinggal diganti aja presentnya jadi past begini ya, simple past tense. Kemudian yang kedua simple past future tense. Yang ketiga simple past perfect tense. Yang keempat gabungan dari future dan perfect, jadinya simple past future perfect tense. Nah, 4 sisanya ya, kita tinggal tambahkan continuous di sini ya, sebelum tense semuanya ya. Jadi simple past tense jadi simple past continuous tense, simple past future tense jadi kita tambahkan continuous di sini, jadi simple past future continuous tense. Simple past perfect tense kita tambahkan juga continuous di sini, namanya jadi simple past perfect continuous tense. Dan yang terakhir simple past future perfect tense, kita tambahkan continuous juga di sini, jadinya simple past future perfect continuous tense. Dan totalnya juga ada 8. Jadi secara keseluruhan bentuk tenses yang ada dalam bahasa Inggris itu ada 16, 8 bentuk present dan 8 bentuk past. Baik, setelah kita mengenali 16 namanya tadi ya, ada 16, berikutnya kita harus kenal dulu pola-pola kuncinya. Pola kunci untuk present, kita mulai dari yang present ya. Yang present, jadi kata kerja yang kita pakai adalah bentuk satu atau kata kerja bentuk satu yang ditambah s atau es. Ini nanti tergantung subjeknya. Subjeknya they, we, you, I, jadi bentuk satu dan juga isi ini yang ada penambahan s atau es-nya. Kemudian dalam nama tenses tadi, kalau kita menemukan nama future ya, ini nanti polanya adalah atau rumus kalimatnya adalah menggunakan will ya. Will diikuti bentuk ke 1. Kemudian kalau nanti dalam nama tenses tadi kita menemukan nama perfect, nanti menggunakan pola have or has. Have itu nanti untuk subjek they, we, you, I, dan has ini untuk subjek he, she, it. Kemudian yang keempat, kalau nanti di dalam nama itu kita menemukan
continuous ya. Polanya nanti menggunakan to be diikuti kata kerja bentuk ing. Antara lain is and are. Is untuk BCA, am untuk I, are untuk they, me, dan you. Baik, kita langsung coba praktekkan ya. Untuk simple present tense, nah seperti ini ya, subjek kata kerja bentuk ke-1 atau bentuk ke-1 yang ada penambahan s-nya, tergantung subjeknya ini nanti ya. Kemudian untuk simple present future tense menggunakan will verb 1, simple present perfect tense menggunakan have, has verb 3, simple present future perfect. Nah, seperti namanya ya, ini namanya kan gabungan antara future dan perfect ya. Future itu ada will, perfect itu ada have atau has. Jadi ini nanti will digabung dengan have atau has ini. Nah, kita pilih yang mana, menggunakan have atau has. Nah, kita kembali ke sini, will diikuti bentuk ke-1. Jadi bentuk ke-1 dari dua ini yang mana kira-kira? Have, betul. Jadi subject will have, terinya sama ya, nah, ini perfect. Nah, kemudian yang simple present continuous, nah to be, verb ing, ini belum ada kombinasi ya. Nah, ini sudah ada kombinasi antara future dan continuous. Future-nya pakai will, continuous-nya pakai to be, verb ing. Nah, cuma nanti to be-nya ini kita pilih yang bentuk ke-1. Bentuk ke-1 dari to be itu adalah be itu sendiri ya. Jadinya will be, verb ing. Berikutnya, ini kombinasi antara perfect dan continuous. Perfect pakai have or has, diikuti bentuk ketiga, kemudian continuousnya to be, verb ing. Nah, bentuk ketiga dari be atau to be itu adalah been. Jadi makanya menjadi have or has been, verb ing. Yang ke-8 kombinasinya future perfect continuous. Jadi ada will, ada have, ada be, verb ing. Nah, ingat perfect continuous tadi diikuti dengan been. Oke. Kemudian future perfect tadi menggunakan future perfect menggunakan will have. Nah, jadi will have been. Nah, gitu. Kita lanjut yang past tense ya. Itu yang bentuk past. Pola kuncinya, nah, bedanya kalau past tense kita nanti menggunakan bentuk kedua, future-nya tidak lagi pakai will verb 1 tapi menggunakan would. Kemudian perfect-nya tidak lagi menggunakan have atau has tapi menggunakan had. Kemudian continuous-nya tidak lagi menggunakan is, am, are tapi was or were. Nah, detailnya seperti simple past tense ya, kata kerja bentuk kedua untuk semua subjek. Simple past future, nah, tadi di dalam bentuk presentnya pakai will, ini bentuk past tense-nya pakai would ya. Kemudian perfect-nya tidak lagi pakai have, has tapi menggunakan had. Kemudian kombinasinya, kombinasi antara future dan perfect berarti would sama had, cuma had-nya itu harus bentuk ke-1, jadi kembali ke have, would have. Nah, kemudian yang bentuk continuous to be, verb ing ya, to be nya tidak lagi is, am, are tapi was or were. Nah, bagaimana dengan kombinasi antara future dan continuous? Nah, future-nya would, continuous-nya pakai to be, verb ing. Nah, would diikuti bentuk ke-1 dari to be. Apa tadi? Ya, be itu sendiri, jadi cukup would be. Kemudian kombinasi antara perfect dan continuous. Perfect-nya had, continuous-nya be, verb ing. Oke. Nah, had diikuti kata kerja bentuk ketiga dari to be. Dari to be. Bentuk ketiganya yaitu been. Jadinya had been. Jadinya
had been, verb A. Dan yang terakhir, kombinasi antara future perfect dan continuous. Jadi kombinasi antara would, had sama be. Nah, would, had-nya jadi have seperti ini ya. Nah, future perfect pakai would have, kemudian continuousnya pakai been, verb A. Jadinya subject would have been, verb A.